Assalamualaikum penghuni surga. Semoga sahabat-sahabat penghuni surga semuanya dalam keadaan tetap bersyukur dan semangat. Selamat datang di channel Farda Lilmas, Langkah ke Surga. Kemarin tuh banyak banget. Sebelum saya ngoceh, jangan lupa ya, tolong di subscribe dan dijempolin kalau video-video ini bermanfaat. Nanti menurut Anda dibagi-bagiin ya. Kemarin ini banyak sekali yang tanya ke saya, Dal, gimana sih keadaan di Turki saat ini gitu, utamanya di Istanbul. Karena kan saya tinggal di Istanbul. Jadi video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal-hal menurut saya sangat menarik gitu ya. Sangat menarik untuk diketahui dan jamin ini sumbernya terpercaya loh. Jadi insya Allah tidak ada hoax gitu. Yang pertama itu mungkin sahabat penghuni surga udah tahu bahwa sejak 2 minggu lalu, jadi sudah Jumat kedua, itu masjid-masjid di Turki sudah terbuka untuk sholat Jumat yang pertama kali sejak ditutup untuk supaya karena pandemi ini selama hampir 75 hari kalau nggak salah. Nah kemarin sudah dibuka, jadi Jumat yang kemarin ini udah yang kedua kali, tapi dengan persyaratan yang sangat ketat. Misalnya pria di usia di bawah 20 tahun ke bawah, usia 65 tahun ke atas itu tidak boleh, dan termasuk suami saya. Makanya dia bersedih sekali karena dia nggak bisa sholat Jumat. Lalu harus di dalam masjid itu jarak depan, belakang, kiri, kanan. Lalu bawa sajadah sendiri. Lalu wudhu harus dari rumah, nggak boleh di masjid. Biasanya kan boleh. Dan harus pakai masker. Karena seperti itu kemarin, jadi karena banyaknya orang yang mau sholat Jumat, dan ini pertama kali menurut pengalaman saya juga sholat Jumat itu di lapangan. Jadi kalau kayak kita di Indonesia itu kan kita kalau sholat Id kan di lapangan ya, kalau di sini enggak. Nah, tapi kali ini sholat Jumatnya di lapangan, ada yang di lapangan sampai depan masjid, terus sama di lapangan. Seru pokoknya, merinding gitu ngelihatnya. Dan yang paling seru adalah kali ini mereka nggak boleh pastinya kan cipika-cipiki ala laki-laki Turki. Tapi menurut gue sih kalau cipika-cipikinya orang Turki ya, laki-lakinya ya kayak senul-senul kepala, karena dia tuk gitu. Bukan cipika kayak gitu. Udah, nggak penting. Berikutnya adalah mengenai tourism, oke? Pariwisata di Turki. Saya tahu nih para penghuni surga sudah banyak kan yang pengen banget ke Turki, karena tahu bahwa Turki itu salah satu penghasilan terbesarnya adalah melalui pariwisatanya. Karena Turki itu indah banget, banyak banget tempat-tempat yang begitu indah. Para penghuni surga, tunggu ya. Dan saya tahu ada banyak sekali teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Indonesia yang tadinya mau berkunjung ke Turki, apalagi kemarin kan Tulip Festival ya, tapi batal karena si COVID ini, si corona ini. Ya, jadi semua nggak ada, dan sekarang sudah masuk summer. Nah, alhamdulillah kemarin salah satu hasil dari pelonggaran ini kemarin yang Bapak Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah mengumumkan bahwa tourism sudah dibuka, ya. Tourism itu sudah dibuka dengan persyaratan, misalnya hotel itu boleh dibuka tapi menggunakan ada istilah sekarang safe tourism. Jadi semua nanti akan ada sertifikasinya, ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah, Departemen Kesehatan, dan bekerja sama dengan pariwisata. Pokoknya sudah ada peraturannya. Lalu penerbangan Turkish Airlines itu Turki 5 Juni udah dibuka untuk domestic flight. Tapi persyaratannya domestic flight kalau yang panjang misalnya 2 jam, biasanya kalau naik Turkish Airlines itu kan dapat makanan. Tidak di-serve makanan di pesawat, yang domestik hanya air minum. Dan di pesawat itu harus pakai masker.
tidak boleh ada cabin luggage gitu ya. Dan untuk international flight itu lebih ketat lagi kan. International flight buka nih tanggal 10 Juni sudah buka, sudah mulai buka, tapi yang ke Indonesia kabarnya nih baru Juli. Ada juga sih kemarin bilang kemungkinan 20 Juni udah bisa. Ya Allah. Ke cabin itu hanya boleh bawa tas tangan, mungkin tas tangan kecil gitu ya buat perempuan, sama tas laptop. Lah kita, ibu-ibu gimana? Masa kita ke atasnya bawa tas laptop? Lah tempat makeup kita, mukena kita. Dan tahu aja kan ya ibu-ibu perempuan di si tasnya, cangcut lah pokoknya banyak bener. Nggak tahu deh ini, makanya saya belum pulang dulu ya ke Indonesia ya. Siapa juga gitu ya, makasih. Nah, tourism itu baru restoran itu sudah boleh buka, tapi tetap ada social distancing, jadi nggak boleh duduk misalnya kalau dekat sesama orang lain gitu, orang asing gitu ya. Orang asing maksudnya bukan keluarga, bukan teman kita, bukan teman datang, di mejanya dibatasin. Tetap itu pakai masker tetaplah harus pakai mana-mana. Restoran sekarang boleh buka sampai jam 10 sampai jam 12 boleh buka dari pagi tuh. Lalu banyak sekali peraturan-peraturan baru dan usia untuk 65 tahun ke atas boleh keluar rumah nih jam 10 pagi sampai jam 8 malam doang. Jadi sekarang peraturan pemerintah, baru ngeluarin pemerintah menarik banget, banyak banget yang halal. Dan untuk yang mau menikah, gedung untuk nikah, kan nikah kalau di sini ada kayak gedung pernikahan ya namanya. Bukan untuk pestanya ya, untuk pernikahan itu disebut nikah salono, jadi kayak tempat catatan sipilnya gitu ya. Kalau di sini karena di Turki itu kan nikahnya itu pakai catatan sipil, lalu ada tempat pesta. Nah itu dibuka nanti 15 Juni udah buka, jadi yang mau nikah itu pasti udah banyak banget antri nih yang mau nikah, dari kemana-mana udah mau antri, udah mau nikah. Tapi gedung resepsi, untuk resepsi baru buka 1 Juli. Jadi kayaknya ini jadi yang sudah nikah dulu, habis nikah terus siap-siap resepsi, jadi penuh nih pasti nanti. Pasti udah penuh deh gedung-gedung ini udah banyak yang menanti, karena biasanya kan summer gini udah banyak yang mau menikah gitu, banyak pernikahan. Kayak kita juga sih kalau di Indonesia kan ada musimnya ya, selain musim duren, musim nikah. Oh iya, sehubungan dengan tourism, kemarin Presiden Recep Tayyip Erdogan bilang kalau alhamdulillah Turki ini gitu ya, karena pandemi ini Turki akan menjadi destinasi pariwisata kesehatan atau health tourism. Kata beliau, dan yakin banget bahwa health tourism Turki akan booming. Alhamdulillah ya Allah gitu kan, naikin perekonomian juga. Karena apa? Kemarin baru habis dibuka 2 rumah sakit besar, dan itu cuma dibangun dalam waktu 45 hari, hampir 2 bulan. Itu dibangun, yaitu satu rumah sakit namanya Cham V Sakura, pokoknya rumah sakit pemerintah, itu kerjasama dengan kenapa Sakura, karena kerjasama dengan pemerintah Jepang. Lalu ada satu lagi itu letaknya di Istanbul wilayah Eropa, yang letaknya di Istanbul wilayah Asia, di mana itu dibuka juga satu, nama rumah sakitnya Profesor Dr. Feriha Oz. Kenapa diberi nama itu? Karena beliau adalah dokter yang pertama yang wafat karena si COVID gitu ya, si COVID-19 ini gitu. Jadi berikan nama itu. Dan berita terindah kemarin lagi ada bahwa saintis Turki sudah menemukan ramuan atau obat untuk bisa dikonsumsi untuk si COVID. Jadi makanya Presiden Erdogan itu sangat percaya diri bahwa insya Allah Turki akan booming di health tourism. Amin ya Allah. Berita selanjutnya apa ya? Berita selanjutnya adalah
karena ini sudah pelonggaran, tadi saya sempat ke pasar tradisional, pasar basah gitu kan. Di wilayah-wilayah di Istanbul, di daerah Turki itu ada weekly pasar mingguan gitu. Tadi saya hari Rabu, itu bagus, enak banget, sayurnya segar-segar. Jadi buah-buah musim panas sudah enak dan sudah murah. Cherry, peach, pokoknya sudah murah. Jadi dan jagung murah sih kalau menurut Turki, teman. Kalau ke Indonesia mahal ya karena jagung, tapi karena kurs Indonesia kan rendah, jadi masuk murah sih. Tadi jagung itu ya, kupas itu 6 biji, 6 jagung gitu 10 Turkish lira, berarti 22.000. Lumayan lah kan ya, dibanding biasanya kan mahal gitu. Tapi alhamdulillah seneng banget hari ini. Tadi saya ke pasar dan orang yang ke pasar tuh belum banyak sih, nggak rame gitu loh. Kenapa? Kan masih pada takut katanya juga, kan mereka ya tetap pakai masker gitu. Oke. Yang kabar terakhir saya mau sampaikan adalah di tengah pandemi gini, alhamdulillah kemarin berhasil ada anak kembar, ini Demin dan Yiyit namanya, usia 2 tahun, berhasil dipisahkan, kan kembar siam, kembar dempet ya kepalanya. Jadi dipisahkan di Inggris itu atas sponsor, atas bantuan dari Presiden Erdogan, minta mereka dilakukan di sana, dioperasi dan berhasil terpisahkan. Jadi selalu ada berkah indah, ada karunia indah di semua peristiwa kan, karena semua Allah. Jadi kebayang nggak sih keluarga itu dalam keadaan begini, pandemi gini kan, mereka anaknya sakit, anaknya seperti itu masih bayi gitu ya, anaknya ganteng-ganteng gitu, terus berhasil dipisahkan. Ya Allah, itu Masya Allah. Oke, gitu aja. Nanti saya kepanjangan ngomongnya. Semoga kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti akan saya sajikan lagi apa yang Anda mau. Nanti silahkan tulis di komen, Anda mau berita apa dari Turki gitu. Nanti akan saya sampaikan buat Anda, saya carikan gitu ya. Oke, semoga para penghuni surga tercinta, terbaik, tersayang, semoga Anda semuanya berita tadi bisa bermanfaat buat Anda, diambil baiknya, dan Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu di next video.